Buang-buang waktu, cepet balik kerja. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Agam. Apa kabar, Pak Agam? Baik, Pak. Iya, Pak Agam. Saya tadi dari luar, saya lihat hubungan Anindya dan Jovanka kurang harmonis. Ada apa, Pak Agam? Ya, Pak. Mereka berdua emang dua kepribadian yang berbeda, Pak. Bedanya bagaikan langit dan bumi, Pak. Saya yakin dalam beberapa bulan ke depan hubungan itu bisa diperbaiki, tapi Pak Agam kasih mereka tugas sehingga mereka bisa membangun keharmonisan lagi ya. Siap, Pak. Ngomong-ngomong, Pak, saya juga bawa, Pak, laporan. Laporan apa, Pak Agam? Dari Pantura Jawa, Pak. Loh, semakin kritis ya? Iya, Pak. Lahan sawah di Jawa Tengah ini semakin hari semakin berkurang. Begitu, kita harus segera melakukan verifikasi lapangan sawah dilindungi di Pantura Jawa. Betul, Pak, betul. Bagaimana kalau kita mengirimkan Jovanka dan Anindya untuk verifikasi lapangan bersama, Pak? Itu ide yang sangat bagus sekali, sehingga hubungan mereka bisa kita perbaiki, dan untuk itu ajak mereka diskusi dan panggil sekarang mereka. Baik, Pak, saya panggilkan, Pak. Silakan, Pak. Jovanka, Anindya. Jadi, bagaimana, Pak? Jadi, kalian berdua, Anindya dan Jovanka, wajib melakukan verifikasi lahan sawah dilindungi di Pantura Jawa. Sebentar, apa Pak? Kalian? Iya, Jovanka dan Anindya, kalian. Asik! Aduh, Bapak tega ya sama saya. Iya, gue dulunya juga ngomongnya kayak gitu. Cie. Sih, kopi gue nih. Enak nih ya, duduk pertama langsung ke sawah. Iya dong, asik. Tapi guys, sebelum nanti kita survei ke daerah, kita study dulu ya bareng-bareng yuk. Oke. Aku udah buka dataku, Rain juga. Kita pertama-tama harus menyusun peta LSD indikatif terhadap rencana pola ruang RDTR perkotaan, di mana nantinya kita harus memverifikasi data mengenai peta existing dan peta rencana di daerah, serta bagaimana perwujudannya di lapangan di daerah nanti, guys. Semua peta-peta ini akan disuperimpose per layoutnya. Nah bener, dari data peta ini dilihat yang berwarna hijau adalah kawasan pertanian, tapi mungkin nanti akan terjadi alih fungsi yang menjadi kawasan permukiman yang berwarna kuning, perdagangan yang berwarna merah. Oke, jadi kan masing-masing peta hasil superimpose ini akan dibuat per poligon kan? Ya, makanya kita harus memverifikasi perubahan alih fungsi lahan tersebut. Nah, bener nih, kalau misalnya kita semua nih udah oke ya, kita makin yakin, kita makin siap ke daerah. Tapi aku mau ingetin kamu, Deva, kamu harus selesaiin tugas kamu
yang kemarin tuh, kayaknya adik bener ya? Adik belum ya? Belum. Nah, kalau kamu udah selesai tugasnya, kamu baru bisa ikut survei. Oke? Selesai dulu. Selamat datang di Kota Pekalongan. Terima kasih banyak Ibu, perkenalkan saya Hanidia dan ini tim kami. Ibu, apa kabar? Ibu sehat? Alhamdulillah. Gimana kita bisa ke sini? Boleh Bu, oke. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Monik dari investor yang sudah beberapa kali chat dengan staf Ibu dan teman saya Nathan. Oh iya. Sebetulnya perusahaan kami sedang membangun industri di bidang fashion dan tekstil secara skala besar, kira-kira 5.000 meter persegi. Nah, kami akan membantu meningkatkan ekonomi lokal dan membantu membuka lowongan kerja bagi masyarakat lokal tentunya. Betul Bu, dengan investasi dari kami akan membuat ekonomi lokal dan juga kota Pekalongan menjadi lebih tersohor hingga ke mancanegara. Kami juga tertarik dengan lahan yang ada di exit tol, setelah exit tol. Ini Bu, lokasinya berada di Kelurahan Sokoduet. Sokoduet ya, bagus. Sokoduet di exit tol. Gimana kalau kita lihat lokasinya? Kita lihat peta dulu. Di situ itu justru banyak lahan sawah dilindungi soalnya di situ. Tapi jangan sedih dulu ya. Kita lihat sama-sama dulu. Kalau perlu kita nanti cek ke lokasi ya, kayak gitu. Ini nih datanya. Ini peta citra Kota Pekalongan yang terbaru. Gunanya untuk memantau adanya alih fungsi lahan. Terlihat ada jalur baru yaitu exit tol menuju kota yang membuat lahan sawah di sekitarnya dapat beralih fungsi menjadi non-pertanian seperti pemukiman, perdagangan atau jasa, industri, dan lain-lain. Kita bisa pantau dari citra ini. Kita juga punya data atau peta lahan sawah dilindungi yang berwarna ungu ini. Dan kita bisa lihat kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dalam peta RT/RW di sekitar lokasi ini. Kita bisa lihat sawah-sawah di sekitar exit jalan tol merupakan lahan sawah dilindungi dan merupakan kawasan peruntukan tanaman pangan. Atas dasar data tersebut, kita bisa mengetahui ada beberapa titik terindikasi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa pabrik di sini, rumah tinggal di sini, bahkan perumahan di sini. Nah ini Bu Moni, Pak Nathan, ini memang sudah bagus ya. Harus tanya dulu ke kantor pertanahan, betul nggak lokasinya itu di lokasi lahan sawah dilindungi atau tidak? Karena kalau misalnya ternyata di lokasi itu kan malah jadi sulit ya berinvestasi di sini gitu. Mungkin kita cek dulu di sini, nanti kalau sudah clear, nanti baru melanjutkan prosedur selanjutnya ya. Untuk kalau gitu sekarang kita berangkat di mana sudah siap? Boleh. Kita tadi lihat datanya di kantor, kita sekarang ke lokasi melihat disinilah letak dari lahan sawah dilindungi itu. Nah, kita sekarang langsung lihat peta saja ya. Sekarang kita sudah berada di lokasi di mana kalau dipetakan posisinya di sini ya. Kemudian dari sini soal tadi tentang alih fungsi lahan sawah, kita bisa lihat pantau bahwa masih sawah atau bukan. Di sini kita bisa lihat di sana kan ada bangunan baru gitu ya. Ini menurut data ini masih dianggap sawah, jadi tetapnya dialih fungsi ya. Kalau kegiatan yang diperbolehkan itu ya seperti budidaya tanaman pangan dan fungsi prasarana pendukung pertanian, itu apa sudah direalisasikan di sini Bu? Ini lokasi kita kan lokasi lahan sawah dilindungi. Jadi tentu yang diperbolehkan ya menanam lahan sawah itu sendiri ya, itu diperbolehkan. Tetapi ada fungsi lain yang masih bisa diperbolehkan.
Yaitu apa? Misalnya pabrik pengolahan masih bisa itu. Kemudian juga jalan, dibuat jalan baru untuk akses untuk panen misalnya begitu, saluran irigasi untuk menambah produktivitas di lahan sawah itu. Bagaimana teman-teman? Apa cukup kita untuk hari ini? Cukup Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu untuk data-data LSD ini akan kami input untuk memverifikasi pekerjaan kami, dan untuk selanjutnya tim koordinasi kami akan menghubungi Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu untuk kerjasamanya, Bapak semuanya terima kasih banyak gitu. Saya sangat senang sudah mampir ke sini bertemu dengan Ibu dan melihat LSD di sini. Iya. Mudah-mudahan harinya menyenangkan. Iya. Terima kasih banyak. Oke guys, setelah hari ini nih kita menyelesaikan seluruh rangkaian survei lapangan, keep spirit. Kita ke bagian selanjutnya ya, laporan analisis. Kita cek ya satu persatu ya. Kamu gimana Cakra? Untuk data-data wawancara ke seluruh aparat pemerintah daerah hari ini, udah oke? Kalau gue sih udah tulis semuanya. Gue juga udah bawa semua data-data terkait kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat. Walaupun masih tulisan tangan, nanti bakal gue rapiin deh. Oke, segera ya. Oke. Untuk kamu gimana Dev? Nah, bagian peta nih sama foto-foto hasil survei. Harus kita cermati lagi peta-peta hasil survei lapangan kita. Kalau base mapnya sih gue udah ada, tinggal gue cocokin sama hasil verifikasi lapangan kita hari ini. Jangan lupa ya, nanti untuk petanya dibuat per poligon sesuai sama skalanya. Oke deh, nanti gue siapin koreksi petanya deh. Sip, untuk peta gue yakin deh sama lo, Cakra juga. Tuh kan, aku mau bahas lagi ini nih. Kenapa sih? Kok jadi mumet sih? Swear, aku jadi mumet. Jadi kamu inget kan yang hari ini Bu Monik, investor yang ketemu sama kita juga tadi. Nah, akhirnya tadi dia telepon aku. Dia sadar bahwa sawah yang dia tuju itu gak cocok untuk pabrik batik skala besar. Akhirnya dia kepingin untuk bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah. Nah, dia ingin menggandeng usaha-usaha kecil menengah itu dan membuat kecil-kecilan pameran batik gitu, skala kecil aja. Tapi aku nggak tahu persyaratannya apa aja. Belajar di mana ya? Dari data apa ya? Aku coba pusing deh. Wah, baguslah. Mereka bisa bekerja sama dan kompak lagi. Mudah-mudahan pekerjaan ini cepat selesai. Saudara, pada minggu yang lalu Bapak telah menugaskan Anindya dan tim untuk verifikasi lahan sawah dilindungi di Jawa. Dan syukuralhamdulillah Anindya dan tim berhasil melakukan kegiatan dengan baik, kinerja dengan baik. Untuk itu Bapak bermaksud untuk memberikan penghargaan kepada Anindya selaku agent of change. Saudara Anindya, terimalah penghargaan ini. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa bantuan tim saya. Saya ingin mereka maju semuanya. Pertama saya ucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sidarta selaku Direktur yang telah menyelenggarakan award ini, dan Bapak Agam selaku pimpinan yang telah banyak mensupport kami. Penghargaan ini hasil dari kerja keras kita semua. Kalian luar biasa guys.